Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kamu tuh membayangkan bahwa sebuah pertemuan yang disepakati bisa berakhir menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan? Itulah yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2001. Ben Jonas Brandes datang ke rumah Armin Meiwes di Rothenburg, Jerman. Setelah berkenalan lewat internet, di balik kesunyian rumah pertanian itu fantasi gelap berubah menjadi kenyataan. Kita panggil dua orang itu namanya Brandes sama Armin aja ya guys, biar aku nggak belibet. Brandes dibunuh dan dimakan oleh Armin. Sebuah tragedi yang kemudian mengguncang dunia dan membuka perdebatan besar tentang batas persetujuan, kesehatan mental, dan kegagalan hukum dalam melindungi nyawa manusia. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Armin tuh lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di Kassel, Jerman, dan menghabiskan masa kecilnya dalam suasana keluarga yang rapuh. Setelah ayahnya meninggalkan rumah ketika ia tuh masih sangat muda, kehilangan figur ayah sejak dini membuat Armin tumbuh dalam kesepian yang sangat panjang. Perasaan ditinggalkan yang perlahan membentuk cara pandangnya terhadap hubungan dan kelekatan emosional. Sejak usia sekitar 8 tahun, dia mengaku mulai menyimpan fantasi kanibal. Bukan sekedar dorongan kekerasannya guys, melainkan pelarian psikologis dari rasa ingin memiliki seseorang sepenuhnya tanpa resiko ditinggalkan. Fantasi tersebut tidak pernah benar-benar hilang seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, ia justru mengendap, membentuk dunia batin yang tertutup dan semakin intens, terutama setelah ibunya pada tahun 1999, satu-satunya orang yang selama ini menjadi pusat kehidupannya, sekaligus figur dominan dalam hidupnya. Kepergian sang ibu ini menempatkan Armin pada kondisi benar-benar sendirian untuk pertama kalinya. Ia kemudian menetap seorang diri di sebuah rumah pertanian terpencil di Rothenburg, jauh dari pengawasan sosial dan interaksi yang bermakna. Dalam keterasingan dan kesunyian itulah, batas antara fantasi dan kenyataan mulai memudar tanpa ada yang menentang atau menghentikan pikirannya. Keinginan lama yang selama puluhan tahun hanya hidup dalam imajinasi berkembang semakin bebas. Internet kemudian menjadi pintu masuk bagi Armin untuk menemukan dunia yang selama ini ia anggap mustahil. Komunitas daring yang tidak hanya memahami, tetapi juga bersedia berbagi dan bahkan mewujudkan hasrat gelap yang telah lama ia pendam. Pada Februari 2001, Armin mengambil langkah yang menghapus batas terakhir antara fantasi dan kenyataan dengan memasang sebuah iklan di internet yang secara terang-terangan mencari pria yang bersedia untuk dan dimakan. Iklan yang mengerikan itu justru menemukan respon datang dari Brandes, seorang insinyur komputer berusia 43 tahun asal Berlin. Di balik citranya seorang profesional mapan dan berpendidikan, Brandes menyimpan kecenderungan masokistik serta dorongan mendalam untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang ekstrim. Dari pertemuan yang sepenuhnya bermula dari ruang virtual ya guys, hubungan keduanya berkembang semakin intens. Mereka saling bertukar email dalam jumlah besar, membahas detail demi detail, mulai dari fantasi personal, metode yang akan digunakan, hingga batas yang dianggap dapat diterima oleh kedua belah pihak. Percakapan tersebut berlangsung sistematis dan berulang, seolah membangun sebuah kesepakatan yang dipikirkan dengan matang-matang. Untuk menghilangkan keraguan, Brandes bahkan memberikan persetujuan berkali-kali, tidak hanya secara tertulis guys, tetapi juga melalui rekaman video. Dokumen-dokumen inilah yang kelak menjadi pusat perdebatan tajam di ruang sidang, memunculkan pertanyaan berdasar tentang sejauh mana persetujuan dapat dianggap sah ketika nyawa manusia menjadi taruhannya. Pada tanggal 9 Maret 2001, Brandes berangkat dari Berlin menuju Rothenburg dan tiba di rumahnya Armin atas kemauannya sendiri.
tanpa paksaan apapun. Malam itu, rencana yang selama berminggu-minggu hanya hidup dalam korespondensi akhirnya diwujudkan. Brandes menelan sekitar 20 pil tidur dan meminum setengah botol minuman keras untuk melemahkan tubuhnya dan kesadarannya. Sebuah tindakan yang ia lakukan sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Dalam kondisi setengah tak berdaya, Armin Brandes dengan persetujuan korban, lalu mencoba mengolah bagian tersebut untuk dimakan. Meski upaya itu gagal, guys, pendarahan hebat membuat Brandes semakin lemah dan ia dibiarkan tergeletak di kamar mandi selama berjam-jam, menunggu ajal dalam keadaan sekarat. Pada dini hari 10 Maret 2001, saat Brandes masih hidup namun sudah tidak mampu melawan, Armin mengakhiri hidupnya dengan menikah hingga tewas. Sebuah rangkaian peristiwa brutal ini direkam dalam bentuk video, guys. Rekaman dingin yang kelak menjadi bukti kunci dalam persidangan dan membuka tabir salah satu kasus paling mengerikan di Jerman. Armin melanjutkan tindakannya dengan ketenangan yang mengerikan. Ia menggantung ban di sebuah kait, lalu tubuh Brandes secara perlahan dan sistematis, seolah menjalankan ritual yang telah lama ia bayangkan. Potongan-potongan daging disimpan rapi dalam freezer, sementara korban dikuburkan di kebun rumahnya, disembunyikan dari dunia luar. Selama kurang lebih 10 bulan, Armin mengonsumsi sekitar 20 kilo daging yang ia masak dengan minyak zaitun dan bawang putih. Ia bahkan mengaku menyantapnya dalam suasana yang ia anggap hikmat, dengan lilin menyala, peralatan makan terbaik, dan segelas anggur merah. Setelah kejahatan tersebut, Armin kembali aktif di internet, memasang iklan serupa untuk mencari sukarelawan lainnya, guys. Ia sempat bertemu dengan beberapa pria, namun tidak ada pembunuhan karena tidak satu pun dari mereka memberikan persetujuan penuh seperti yang pernah dilakukan Brandes. Pada November 2002, Armin kembali memposting iklan di internet, sebuah langkah yang ia anggap biasa aja, namun tanpa disadarinya menjadi awal dari kejatuhan yang tak terelakkan. Iklan tersebut tidak hanya beredar di ruang-ruang gelap dunia maya, tetapi juga terbaca oleh mahasiswa asal Austria yang segera merasa kejanggalan dan bahaya nyata di balik kata-kata itu. Didorong oleh rasa curiga dan tanggung jawab moral, mahasiswa tersebut melaporkannya ke pihak berwenang. Laporan itu segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian Jerman yang setelah melakukan penelusuran akhirnya bergerak pada tanggal 11 Desember 2002 dengan menggerebek rumah Armin di Rothenburg. Penggerebekan itu membuka tabir horor yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sunyi rumah pertanian tersebut. Di dalamnya, penyidik menemukan sisa-sisa daging manusia yang disimpan rapi di dalam freezer, serta rekaman video yang secara gamblang mendokumentasikan pembunuhan Brandes. Bukti tak terbantahkan yang mengakhiri misteri sekaligus mengungkap secara utuh rangkaian kejahatan mengerikan yang selama ini luput dari perhatian dunia luar. Persidangan Armin resmi dimulai pada tanggal 3 Desember 2003 di kota Kassel dan dengan cepat menyita perhatian publik dunia karena menghadirkan kasus yang nyaris tak memiliki preseden dalam sejarah hukum modern. Di ruang sidang, Armin mengakui seluruh rangkaian perbuatannya tanpa menyangkal satu detail pun, guys. Namun tetap bersikukuh bahwa semua tindakan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan penuh dari korban. Argumen inilah yang menjadi pusat perdebatan sengit dalam persidangan. Pada 30 Januari 2004, Majelis Hukum akhirnya memutuskan bahwa Armin bersalah atas pembunuhan tanpa perencanaan, bukan pembunuhan berencana, dan menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut langsung memicu gelombang kontroversi, guys, baik di Jerman maupun tingkat internasional.
Karena banyak pihak menilai hukum ini terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kebrutalan serta dampak moral dari kejahatan yang begitu ekstrim. Jaksa penuntut kemudian mengajukan banding, menilai bahwa vonis sebelumnya terlalu ringan dan sama sekali tidak mencerminkan tingkat kekejaman serta dampak kemanusiaan dari kejahatan yang dilakukan Armin. Tekanan publik dan perdebatan hukum yang terus bergulir akhirnya membuahkan hasil ketika pada April 2005, Mahkamah Federal Jerman memerintahkan dilakukannya persidangan ulang. Persidangan kedua dimulai pada tanggal 12 Januari 2006 dengan fokus yang jauh lebih tajam pada satu faktor krusial. Pada saat pembunuhan terjadi, korban sudah berada dalam kondisi tidak sadar, lemah, dan sepenuhnya tidak berdaya, sehingga secara hukum tidak lagi mampu memberikan persetujuan dalam bentuk apapun. Pengadilan juga menegaskan bahwa rangkaian kejahatan ini sama sekali bukan tindakan impulsif atau dorongan sesaat, melainkan hasil dari perencanaan bertahap yang disusun jauh hari, mulai dari pencarian korban melalui internet, persiapan lokasi yang terisolasi, hingga keputusan untuk merekam seluruh perbuatan tersebut. Pertimbangan ini mengubah arah perkara secara fundamental. Akhirnya, pada 10 Mei 2006, Armin dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebuah keputusan yang menandai sikap tegas hukum Jerman dalam menutup celah abu-abu antara klaim persetujuan dan kejahatan yang melanggar nilai kemanusiaan paling dasar. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, guys? Dari kasusnya Armin ya, kita diingatkan bahwa kejahatan paling ekstrim tidak selalu lahir dari ledakan emosional sesaat, melainkan dari fantasi yang dipelihara dalam kesunyian dan dibiarkan tumbuh tanpa batas. Ketika keinginan menyimpang menemukan ruang aman tanpa pengawasan, tanpa intervensi, ia dapat berubah menjadi tragedi yang melampaui nalar manusia. Kisah ini juga menyikap sisi gelap dunia modern, di mana internet menjadi ruang abu-abu yang mempertemukan mereka yang ingin melukai dengan mereka yang ingin dilukai. Bukan sekedar soal satu pelaku dan satu korban, melainkan tentang kegagalan kolektif dalam mengenali bahaya yang bersembunyi di balik dalih persetujuan dan kebebasan personal dalam batas etika. Lebih jauh lagi, kasus ini memperlihatkan rapuhnya konsep persetujuan ketika kondisi psikologis, trauma, dan keputusan ikut berperan. Ia mempertanyakan sejauh mana kehendak batas dapat dianggap sah ketika seseorang digerakkan oleh dorongan untuk menghancurkan diri sendiri. Di sini hukum, moral, dan kemanusiaan bertabrakan dalam satu peristiwa yang mengguncang nurani publik. Kasus Armin juga mengajarkan bahwa keadilan tidak berhenti pada vonis. Hukuman awal yang ringan menunjukkan betapa sistem bisa tersesat ketika terlalu kaku membaca aturan, namun lupa pada esensi perlindungan manusia. Keadilan sejati menuntut keberanian untuk mengoreksi kesalahan, merefleksikan celah hukum, dan menegaskan kembali batas-batas peradaban. Pada akhirnya, pesan hidup dari kisah ini adalah tentang kewaspadaan dan tanggung jawab bersama, bahwa tidak semua hal yang disepakati pantas untuk diwujudkan, bahwa kebebasan tanpa celah dapat berubah menjadi kehancuran, dan bahwa menjaga kemanusiaan dalam hukum, teknologi, dan relasi antar individu adalah benteng terakhir agar peradaban tidak runtuh ke dalam kegelapan yang kita ciptakan sendiri, guys. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya, guys, supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semua itu akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk terus berkembang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa terus tumbuh dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku mau bahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar, guys. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansyah. Bye-bye.